Kala surya menghilang, bulan dan bintang bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma dan dilanda lara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan dilanda lara. Dimanakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, oh mengapa tersiksa lagi? Kala surya menghilang, bulan dan bintang bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang hilangkan lara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, bagaikan pelita hangatkan dimabuk asmara dan menyiksa raga. Dimanakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Jo. Waalaikumsalam. Jawab Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini edisi jauh dekat menggunakan Zoom ya, bersama Paizo, yes. Feb Lauder, si Wassalam. Itu siapa yang pertama kali
ngasih ide ngomongnya harus waslap? Yang pertama ngasih ide nggak ada Om. Hah? Itu asal ngomong aja. Asal ngomong aja itu Om. Oh ya? Aku langsung ngomong aja iya. Di video gitu. Oke, ini buat kalian yang mungkin banyak yang nggak tahu Pak Ijo ya, nggak, karena pasti banyak yang nggak tahu lah ya, nggak terkenal juga emang anak ini kok sebenarnya. Iya nggak terkenal. Vejo Vape Loader ini introducer yang dilahirkan sebagai introducer itu tanggal, kamu ingat nggak pertama kali apa? Ingat Om. Kapan? Tanggal 4 atau 8 Februari 2017. Salah. Video pertama kamu tuh muncul tuh tanggal 3 Februari 2018. Iya itu maksud saya Om. Ngawur. Ini ada suara berisik-berisik apa ya? Kencit-kencit. Itu anak-anak ngecit. Enggak, apa? Handphonemu kecilin. Oh, handphone. Bukan handphone yang buat nonton Instagram ya? Handphone yang buat nonton Instagram. Audionya kecilin. Sudah Om. Audionya matiin. Kecilin semua. Audionya kecilin semua. Oh ya, di situ ya. Ngecit lagi. Hah? Oh, dari sananya ya. Gak bagus sih. Nyerang. Jauh. Masih. Ini. Oh, headsetnya dia yang murah ini ya. Headsetnya soalnya. Oh, headset ya. Pakai headset wireless ya? Headset sensitif. Pakai headset iya wireless Om, ya? betul Om. Iya. Betul Om. Biasa. Masih ganggu nggak Om? Kalau ganggu aku buang ini Om. Hah? Iya. Kalau ganggu aku buang. Suara cicitnya harusnya pakai yang kabel aja, jangan pakai yang itu. Oh, kabel aja. Boleh diambil dulu ini Om. Hah? Boleh, kalau emang kamu nggak keberatan sih. Mas Gareng. Headset di mobil. Di sepeda, di motor. Kamu membuat penonton nunggu lama loh ini jadinya. Iya, maaf Om. Nggak. Kan tadi nggak apa-apa soalnya. Kan aku nggak tahu. Ya maklum Om. Tapi nggak kita. Ribuan. Masa 200.000? Mahal lah. 75-an itu seharusnya. Gimana Om? Jo, sehat Jo? Sehat Om, alhamdulillah. Kamu berada di sebuah kota yang zonanya udah dikategorikan zona hitam sama pemerintah. Betul, ya. Sama bukan merah lagi Surabaya itu. Semuanya betul. Kayak penuh gitu di sana. Di sana berapa korbannya? Korbannya di atas udah 10 ribuan Om. Oh ya? Yang meninggal? Ya. Enggak, yang kalau di berita sih positif aja. Oh, di positif aja. Terus? Iya. Yang kalau sembuh? Yang sembuh lebih banyak sih. Yang sembuh bisa satu kali di berita itu 500, 300 kayak gitu. Yang meninggal? Yang meninggal sih ya cukup nggak banyak sih Om menurutku. Ya. Dari sekian banyak itu. Dari sekian kan ada istilah kalau misalnya sebuah berita kematian itu tragedi. Tapi ya, kalau betul. Udah ngomongin jumlah kematian yang banyak itu statistik jadinya. Jadi cuma ngomongin angkanya doang. Jadi bukan tragedi lagi gitu karena jadi sebuah statistik aja. Nah, aku mau tahu dari kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu menyikapinya, kamu kan salah satu orang yang sebenarnya biasa berkumpul dengan orang banyak. Betul gitu ya. Terus kalau misalnya akhir-akhir ini, apalagi kalau buat yang di rumah nggak tahu ya, Pak Ijo ini adalah salah satu penggiat komunitas sebenarnya. Aku lebih suka nyebut dia sebagai penggiat komunitas daripada sebagai seorang introducer. Influencer. Influencer apaan? Kamu nggak bisa. Itu apaan? Itu bukan review. Jadi aku lebih suka nyebut Pak Ijo ini sebagai penggiat komunitas sebenarnya karena dia kurang lebih selama setidaknya kalau
gua kenal Pak Ijo nih ya, justru lebih banyak bergelut di komunitas daripada ngomongin introducing liquid gitu. Nah, iya betul. Kalau kamu ngelihatnya kemudian apa yang kamu udah selama langkah pertama apa yang kamu kemudian omongin sama teman-teman komunitas ketika kemudian kasus corona ini meledak pertama kali? Ya untuk pertama kali sih aku langsung kontak ini Om, ketua dari salah satu di Surabaya ini Om, ada namanya Pentolan Vape Jawa Timur. Jadi ada Mas Ari itu sebagai ketua umum Pentolan Vape Jawa Timur. Jadi aku kasih tahu nih. Jadi nah kan lebih enak. Masih hilang cicitnya. Sorry Om. Siap Om. Ini headset gak murah loh. Gratis loh ini dari Samsung. Setelah pertama corona udah di Surabaya, pertama kali aku langsung kontak Mas Ari sebagai ketua Pentolan Vape Jawa Timur, yang dulu aku dekat sama dia. Terus sebarin ke komunitas yang ada dan Jawa Timur. Aku menghimbau supaya komunitas ini untuk jangan ada melakukan apa? Kok putus-putus sih? Melakukan kegiatan vape meet. Oh, ini yakin nih headset mahal yang ini? Bukan ya kayaknya? Enggak Om, ini gratisan dari Samsung Om. Terus. Nah, juga direspon bagus. Jadi di dalam grup itu tuh putus-putus kan audionya? Putus-putus Om. Iya, kabelnya kayaknya kendor masuk. Coba lagi. Gimana sih ini? Aduh. Ya. Ko Andi kalau nonton tolong dibeliin headset Ko Andi. Kok gak bisa sih? Hah? Bisa, cuman agak putus-putus aja. Sorry ya Om. Apa-apa Om. Ini udah. Ya, terus. Udah enak. Direspon sama Mas Ari. Nah, Mas Arinya menyebarkan berita juga di dalam grup Pentolan Vape Jawa Timur. Jadi di grup Pentolan Vape Jawa Timur itu berbagai ketua-ketuanya. Jadi leader-leader kebanyakan baik juga. Jadi seluruh Jatim kebetulan waktu itu juga mentiadakan vape meet untuk jangka panjang dan tunggu itu dari pemerintah sih. Dan sampai sekarang Om juga belum ada vape meet gitu. Nah, kalau kematian yang tadi Om Eko bahas itu, yang pertama kali itu, statistiknya itu ya. Jadi valid karena yang asal dianggap corona itu ya apa sih hari-hari ini terjaga. Jadi gitu. Headset kamu kayaknya putus nyambung itu. Oh, putus nyambung Om. Iya, putus nyambung. Kayaknya sih Om. Ya udah. Ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya sama Pak Ijo. Banyak banget yang pengen gue tanyain sebenarnya, terutama mengenai kegiatan komunitas gitu loh. Karena biar gimana pun juga. Tapi nanti kita akan ngomongin sejarahnya Pak Ijo dulu lah. Bagaimana Pak Ijo ini lahir di industri vape gitu ya. Kenapa memilih nama Pak Ijo Vape Loader, dan inget ya, dulu tuh ya Pak Ijo ini dianggap sebagai duplikasinya si Faruk Vapor Staff. Cloningannya nih dia katanya gitu loh. Tapi kayaknya enggak. Cloningan aja. Kayaknya gantengan sana ya Om. Apa? Gak ada yang ganteng, kalian berdua gak ada yang ganteng. Oh siap. Ya udah, ini ada satu lagu dulu nih ya. Ini
lagunya Pak Ejo banget ini. Siap. Lagunya Pak Ejo banget. Ini lagu favorit kamu nih, Jo. Ya. Kayaknya. Siap, Bung. Kayaknya. Oke ya, ini dia ada satu lagu dari Heaven. Belum. See you when I wake up. It's a gift I didn't think could be real. To know that you feel the same as I do is a threefold utopian dreams. You do something to me that I can't explain. Would I be out of line if I said I miss you? I see your picture, I smell your skin on the empty pillow next to mine. You have only been gone 10 days, but already I'm wasting away. I know I see you again, whether far or soon, and I need you to know that I care and I miss you. Ini. Balik lagi nih. Udah mulai dengan suara yang normal ya. Makanya kalau beli headset tuh yang ori gitu. Iya, Om. Kenapa kamu mesti Saya beli nyari-nyari di yang Gembong, Om. nyari yang KW? Gak. Jo, tapi kamu inget gak? Pak Ejo ini pertama kali ketemu sama saya ya. Itu di sebuah acara ketika dia mau wawancarai. Pak Ejo ini adalah penjilat yang tidak baik sebenarnya. Gitu. Wah, nemen dong. Jadi kurang ajarnya ya. Dia pengen punya ongkos ke Jakarta. Terus ngiming-ngiminginya wawancara. Iya. Nah, wawancaranya gue disuruh bayar juga gitu. Betul. Pertama kali. Itu wawancaranya gue masih inget tanggal 17 Februari apa kalau nggak salah ya. Bentar. Iya, betul. Ya. Ada salah satu event. Tanggal 17 Maret 2018. Wawancara pertama kali Pak Ejo ya. Ke gua itu tanggal 17 Maret, kemudian ditayangkan sama dia di YouTube-nya dia. Waktu itu yang pertama kali nelpon gua itu adalah Steve. Coach Steve, ya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan gua adalah waktu itu Pak Ejo ini siapa? Gitu. Apa hubungannya sama Agung IDJ dan Steve IDJ saat itu gitu ya? Iya, betul. Gimana ceritanya Jo? Tiba-tiba kamu muncul sebagai influencer tuh gimana ceritanya? Kalau buat teman-teman yang pengen tahu, coba deh, ini adalah video pertamanya Pak Ejo dimunculkan di feed dia. Coba tayangin dong.
tayangin. Nah dia nih. Tuh. Sok piercingan. Matanya. Sok ganteng. Sok single coil. Sok single coil. Tuh, pakai pomade ya. Rambutnya ditarik ke belakang. Tetap pomade tetap dong. Sedap tuh ya, langsung kameranya blur. Ini adalah video pertama yang ditayangkan di channelnya Pak Ijo Vape Loader. Nah, kemudian gue dapat telepon dari Steve, dari Agung gitu ya. Apa yang mendasari kamu tiba-tiba jadi introducer pertama kalinya? Ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu ya di tahun 2018 itu aku ditawarin sama semua orang yang ada di Surabaya itu kayak beneran semua orang yang di Surabaya? Semua orang? Distributor. Oh iya. Enggak. Iya siap. Terus. Jadi waktu itu kan ada influencer kita ya. Nah. Ya aku sebut sih influencer kita yang ada di Jakarta sekarang. Jadi Kak Faruk itu di Tangerang, bukan Jakarta dia. Tangerang, bukan Jakarta. Jakarta. Tangerang. Ya, sorry. Terus. Di Tangerang itu ya. Nah, lalu di Surabaya untuk influencernya sudah nggak ada gitu. Nah, terus. Beranggapan seperti itu. Akhirnya, lah aku kan dari dulu kan udah kenal sama orang-orang ini. Sebetulnya udah ditawarin udah lama sih. Dari tahun 2017 itu aku udah tawarin kalau disuruh jadi influencer. Nah, terus? basicku kan nggak ada nih influencer sebetulnya gitu loh. Kalau masalah liquid di tahun itu ya aku asal-asalan aja yang dulunya saya suka liquid yang nggak terlalu manis, lalu makin kesininya manis-manis ya malah nggak karu-karuan lidah aku. Jadi basicnya sih mungkin influencer aku sih memang nggak ada sebetulnya. Nah di saat itu juga aku di create nih ditawarin sama orang-orang. Gimana nih Pak Ijo? Jadi dari dulu itu panggilanku Pak Ijo Om. Ya. Jadi aku tahu nama aslimu, tahu aku. Aku kan sering transfer. Jadi ditawarin untuk jadi influencer yang di Surabaya. Ya satu kebanggaan juga sih. Nah di balik itu sih Kak Agung sama Ko Steve yang pertama kali yang mensupport aku itu wah jasanya banyak sekali sih Om. Cuman aku bingung Kak. Iya Kak Agung ini bagaimana sepercaya apa gitu loh sama Pak Ijo yang yakini lah Om ya. Tahu sendiri lah ya Om ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih tetap disupport sama kedua orang itu. Alhamdulillah. Kak Agung sama. Ya mereka harus tanggung jawab lah, orang mereka udah nyuruh masa nggak support gimana? Iya betul. Kurang ajar banget. Itu kakak terbaik saya itu. Itu kakak terbaik saya. Oh, jadilah seperti ada yang tahu nama aslimu, Andika. Wah itu anak-anak itu. Ini berarti sering transfer juga ya. Iya betul kayaknya. Yang tahu nama aslinya Pak Ijo tuh yang suka transfer. Dikira itu admin. Ya, terus tanggal 17 Maret itu kemudian Pak Ijo mewawancarai ada 4 brewer ya kalau nggak salah itu ya. Iya. Ada di Jakarta 4. Ada MK, Omeko, Omre, terus masih siapa? Om Indra, Vapor Six. Ya. Habis itu ke Bandung Steam Queen. Ke Bandung Steam Queen ya, kan? Betul. Ya, betul. Udah kita yang ngongkosin. Kesannya kita tuh kayak kita yang pengen popularitas gitu ya. Padahal dia yang butuh gitu. Dia yang pengen dikenal. Kok minta bayarin gitu. Ini tapi konten, apa? Tapi ya, apa? Ya aku sih konten vape biografi itu memang kan waktu itu kan belum ada gitu loh untuk personalnya gitu. Jadi memang enggak apapun alasan kamu itu kamu minta bayarin ke Jakarta udah.
Ya ketahuan dong. Ketahuan semua ini Om. Nanti ditagih balik ini nanti. Terus kenapa harus memberikan sebuah personifikasi atau persona sebagai seorang Farouk? Kenapa? Wah. Kamu gak pernah punya jati diri sendiri? Maksudnya waktu saat si Agung sama si Steve bilang harus mirip Farouk, kenapa kamu gak nolak? Kenapa gak pengen jadi diri sendiri aja? Bukan menyuruh untuk memplagiat Kak Farouk sih sebetulnya Om. Ya terus tapi? Itu gimana Om ya? Jawab. Jadi kalau bisa sih. Jujur aja udah jawab. Udah ya, corona, pertama, udah corona, nggak usah bohong, udah. Ya, double. Siap Om. Ya udah cepet. Jadi memang arahnya memang disuruh plagiat dulu memang arahnya. Okay. Supaya? Jadi biar orang-orang mengenal, oh ini plagiat gitu. Tujuannya sih biar aku dikenal dulu. Tapi kalau untuk masalah konten ya aku nggak mungkin bisa samain sih Om. Atau kegantengan kakak. Nggak ada yang ganteng udah di antara kalian berdua. Ada yang ganteng, nggak ada. Enggak ganteng. Walaupun kalian sama-sama punya sejarah di percintaan yang cukup suram ya. Waduh. Tapi sebenarnya Feb, ini ada yang komentar nih, Feb biografi asik kalau dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin, Jo? Jadi, waduh curhat lagi nih saya. Cari sponsornya susah. Enggak Om, waktu itu enggak. Kalau sponsor sih alhamdulillah selalu support sih. Jadi ketika biografi itu berjalan, jadi aku ada timku yang dulu itu Om masih ingat ya. Ada Esa, ada Mas Azhar, ada Denny yang tatonya muka-muka gini itu ya. Nah, kebetulan ada miskomunikasi setelah biografi terakhir yang di Bandung itu aku sama Esa gitu. Jadi kita pecah di situ. Oh, jadi gitu. Konflik. Ya, kurang bayar-bayaran. Ada konflik di situ. Iya. Biasanya ya kalau kerja sama pecah itu tuh masalah bayar-bayaran kurang biasanya udah. Iya. Saya yang salah sih. Oh kamu, wah ini harus berani ngaku salah Jo. Kamu mau minta maaf sama Esa? Nanti biar kita panggilin. Udah. Oh udah minta maaf sama Esa. Esanya maafin nggak? Udah minta maaf. Maafin alhamdulillah. Tapi aku masih sampai sekarang slow respon sih Om. Oh nggak terganggu. Nggak tahu. Tapi tetap kalau ke event ketemu kita masih ya kayak dulu sih. Oh ya? Gitu. Yakin kayak dulu? Ya kayak dulu. Masih sampai sekarang sih. Kalau ketemu di event. Cuman kalau nongkrong kayak dulu setiap hari ketemu sih enggak ya? Lagi. Oh, iya. Terus omong-omongan di belakang situ, gitu juga? Omong-omongan di belakang juga? Enggak. Sama kayak kamu sama saya enggak suka. Ani, enggak? Omong-omongan di belakang. Aduh, perut saya sakit. Enggak. Ini adalah forum terbuka. Aduh ya Allah. Jadi dari situ pecah nih Om. Jadi Esa nggak sudah sama aku. Jadi di situ saya galau. Jadi mau nerusin feel-nya sudah ke Esa. Jadi kalau aku ini sudah deket sama orang itu kayak ya aku anggap saudara terbaik gitu loh. Apalagi masalah kerja gitu. Cuman masalah kayak gitu jadi kena masalah yang seperti itu akhirnya pecah itu yang sangat-sangat disayangkan sih ya. Akhirnya ya kontennya akhirnya aku close dulu sampai aku nemuin feel lagi gitu. Gitu. Ini ada banyak hal sekali tentang Pak Ejo sebenarnya ya, sampai kisah-kisah pribadinya juga yang sebenarnya sangat menarik. Tapi enggak. Nanti kita akan cerita banyak kenapa setelah dari influencer akhirnya beliau ini malah lebih banyak concern terjun di komunitas terutama di Jawa Timur. Perjuangannya luar biasa loh. Gue kalau ngomongin, jadi kalau misalnya kalian adalah penggemar jauh dekat dari pertama ya, ketika kemudian Jevanka menanyakan satu pertanyaan ke gue, Jevanka nanya influencer siapa yang sebenarnya ideal di mata Om Eko. Gue nyebut 2 waktu itu, Opa Dikai dan Pak Ejo Vape Loader. Buat gue influencer itu bukan cuma sekedar berfollowers banyak, tapi sebenarnya dedikasi. Dan 2 orang ini justru yang menurut gue followersnya gak banyak. Tapi dedikasinya luar biasa gitu.
cintanya sama vape luar biasa sehingga kerjanya pun di on ground ya, dari vapers tuh bener-bener dari hati ke hati gitu, dan gak pernah berhenti sampai kemudian menurut gue ini salah satu hal yang gue merasa sehati sama mereka karena kita sangat lemah di online gitu ya. Akhirnya kita lebih banyak berkomunikasi sama orang itu kan langsung gitu. Nah, dua orang ini akhirnya jadi kayak kehilangan peluru dan senjatanya untuk kemudian tetap in touch sama komunitas gitu. Karena ketika masa corona ini kan kita harus jaga jarak, jadi gak pernah ketemu ya. Dan salah satu hal yang akan pengen gue bahas sama Pak Ijo ini nanti mungkin apa yang mendasari dia bahwa kemudian tiba-tiba kepikiran untuk berjuang di tengah teman-teman komunitas untuk memperjuangkan vape supaya komunitas itu benar-benar punya suara yang cukup besar artinya di industri vape. Nanti kita akan bahas ini setelah satu lagu, Jo ya. Karena buat gue ini kesukaan kamu, Jo. Ini lagu kamu banget. Oh, siap. Siap. Ini lagu nih ya, kalau kamu dengerin liriknya ya, ini kamu banget ini. Ini kamu banget. Siap. Ya. Siap. Om, aku request nama bandnya, Om. Apa? Request nama bandnya. Apa nama bandnya? Gentolet Band. Oke ya. Ini lagu favoritnya. Ini pasti akan, ini lagunya Pak Ijo banget. Ini dari Gentolet. Everybody love the things you do, from the way you talk to the way you move. 'Cause everybody hears and watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been crying by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and not as restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me is holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? You still look like a movie, you still sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we
was just like a movie. It was just like a song. When we were young. Oi, ya Om. Dengar kok Om. Dengar ini. Dengar nggak suara Om Eko? Nggak ada. Banyak gangguan. Tes Siap, tes dah. Sip. Siap Om. Walah. Mana zoomnya? Mari balikin lagi. Aduh, mana nih? Sip. Dah. Oke. Udah, aman. Siap Om. Ya. Jo, ini Ya Om. banyak gangguannya sama kamu ya? Iya Om. Ya gini ini. Aduh. Tapi nggak gini. Oke, jadi kita akan kembali bahwa Pak Ejo itu ternyata lebih banyak aktif di komunitas sebenarnya. Tapi sebelumnya Jo, ya. Iya Om. Gue mau ngasih 3 pertanyaan nih. Ini 3 pertanyaan cepat yang harus lo jawab. Pilih Siap. salah satu ya. Siap. Pilih salah satu ya. Siap. Pot atau RDA? RDA. Oke. Suicide Bunny atau Bananalicious? Suicide Bunny. Nih pertanyaan ketiganya ada yang mau ngasih nih pertanyaan ketiga. Istri pertama atau istri kedua? Istri kedua. Istri kedua. Istri kedua ya pilihannya ya. Istri kedua. Ya. Aduh. Saya sudah mengira. Tapi tadi pilihannya apa? Suicide Bunny atau Bananalicious apa pilihannya? Suicide Bunny Om. Oke ya. Jangan harapkan sponsor lagi. Ampun Om. Enggak, tapi Nah, benar. memang- Pak Ejo itu Mother's Milk ya kalau nggak salah ya, ikut kamu ya? Betul. Dia tuh pencinta Mother's Milk dari dulu sampai sekarang ya. Berarti kelihatan sejarah nge-vape-nya tuh sebenarnya udah lama. Kamu nge-vape dari kapan, Jo? 2014. Oh, masih gak lama-lama. Sok-sokan aja. Ya maksudnya 2014 nge-vape. Iya, Kalau pakai yang apa ini? Stick-stick yang apa itu namanya? Yang panjang-panjang kita pulpen itu 2013. Oh iya, sama lah ya. Tapi kan udah Suicide Bunny juga udah ada, pakai Aspire bisa waktu itu. Ya, waktu itu ya. Iya. Tapi belum kenal itu aku, Om. Nah, Gitu. oke, ini kita balik ke topik bahwa apa yang jadi dasarnya Pak Ijo bahwa kemudian dia lebih banyak concern di komunitas gitu loh, bahwa seolah-olah bahkan menurut gue introducer tuh
kayak bukan passionnya dia. Jadi itu cuman nyari liquid gratisnya dia. Apa nyari duit aja. Sebenarnya dia lebih banyak hari-harinya lebih banyak buat komunitas sebenarnya. Karena gue pernah mengalami berapa hari kita waktu itu Jo ya. Jalan darat 4 hari ya. Di 3 kota ya. 6 harian. Ya pokoknya ada banyak dan berkali-kali juga gue ke Jawa Timur itu selalu ditemani oleh Pak Ijo. Maksudnya sebenarnya passion kamu di komunitas. Nah apa yang mendasari kamu pertama kali mikirnya bahwa sebenarnya komunitas itu harus hidup? Ya sebetulnya kalau ngomongin komunitas sih ya apa ya Om ya. Apalagi aku bisa dibilang waktu keluar itu influencer gitu. Sebetulnya banyak yang berpikir kalau aku deket sama komunitas itu negatif sih sebetulnya. Okay. Jadi ada yang bilang mungkin panjat sosial, terus cari masa atau apapun gitu sih. Tapi sebetulnya yang pengen aku lakukan itu ya karena saya kan bukan apa-apa lah Om ya. Tapi ingin membuat sesuatu yang lebih gitu loh di industri ini gitu loh. Ya belum tentu yang negatif itu ya dianggap negatif gitu loh. Banyak tujuan yang nggak kita tahu dan saya ingin membuktikan awalnya gitu loh. Nah, tapi saya ingin yang pastinya ingin menjadikan pemuda yang ada di vape atau komunitas ini lebih kreatif sebagai penerus bangsa gitu loh. Seperti ya intinya gitulah ya. Intinya kayak gitu lah. Muluk-muluk ya. Tapi nggak apa terus. Nah, awalnya aku deket sama komunitas juga. Aku lihat di sekitarku nih Om. Jadi komunitas dan aku kan berkomunitas itu udah lama sebetulnya sih. Jadi contoh sama Surabaya Virus itu aku juga berkomunitas itu Om dari 2017 itu. Jadi kita kumpulin komunitas-komunitas yang ada di Surabaya, kita kumpulin, kita obrolin mau bikin sesuatu apa. Nah terjadinya itu di situ Om. Terjadinya juga Surabaya Virus di perkomunitasan juga gitu loh. Iya. Gitu, dan sebenarnya Surabaya Virus juga tidak langsung mengalami kisah sukses ya karena yang pertama, yang kedua juga, berantakannya luar biasa. Betul loh. Berantakannya luar biasa. Tapi gue melihat bahwa mereka cukup bertanggung jawab, berantakan emang, tapi cukup bertanggung jawab untuk kemudian tidak lari bahkan ya, tetap berusaha menyelesaikan masalah-masalah dengan tenan, dengan brand-brand gitu. Terus yang aku lihat di grup tuh kerjanya cuma dimarahin doang, tapi ya ya itu juga salah satu faktor kita juga. Tapi Jo, aku mau iya. Ya, tapi maksudnya ketertarikan kamu bahwa kemudian ya kalau mau ngomongin itu ya, tapi terus kemudian kamu memutuskan untuk aku pengen fokus di komunitas itu tahun berapa? Tahun 2019. 2019? Ya, betul. Kenapa? 2019. Kalau 2017 kan aku pengen membuat satu gerakan besar nih untuk komunitas yang di Jawa Timur nih. Dan akhirnya sukses juga itu untuk SPH. Jadi yang di dalam SPH kan berbagai komunitas kita comot, kita masukin ke SPH untuk menjadi timnya gitu loh. Yeah. Jadi kita bukan IOH sebetulnya. Nah, di tahun 2018 itu kita ada kendala besar itu sebetulnya. Kalau nggak ada yang namanya Om Bungku sama Mas Roni, wah itu sudah kelar. Jadi ada problem di sana. Kita harus kita harus menggoreng gitu loh, kayak menggoreng event kita ini supaya lebih bagus, terus berkomunitas juga lebih bagus juga gitu loh. Nah 2018 kendalanya di situ. 2019 aku melihat komunitas yang ada di Jawa Timur ini sepertinya ya, aku melihat itu kayak mereka itu cari sponsor susah satu Om ya. Terus bikin kegiatan itu banyak terkendala keuangan, terus lobby-lobbyan sama sponsornya kayak gitu. Nah, ya aku merasa Om ya, sebagai anak bangsa juga, sebagai orang yang melihat sesuatu yang seperti itu, ya aku harus peduli juga. Nah, ya sebetulnya aku pengen mereka ini yang ada di Jawa Timur atau komunitasnya
lebih dihargai sih sebenarnya. Karena aku percaya komunitas ini kayak ujung tombaknya industri vape ini sih. Aku percayanya di situ, Om. Tanpa mereka, tanpa komunitas, industri ini nggak mungkin berkembang dengan sangat baik. Aku percaya itu. Makanya aku harus menghargai komunitas ini. Kenapa aku harus terjun ke komunitas? Ya, saya merasa kan belum ada yang memerhatikan. Tapi bukan saya aja, Om, ya. Banyak ini. Jadi ada Mas yang ada di SPH, yang ada di PVJT, ada Mas Ari. Itu selalu memikirkan apa yang dibutuhkan komunitas untuk kita hargai mereka lah gitu. Tujuannya seperti itu sih. Ya. Ditambah sebenarnya kalau ngomongin di industri 4.0 katanya sebenarnya kedudukan antara brand sama user itu harusnya sejajar alias horizontal. Jadi dalam hal ini kalau di vape kan sebenarnya komunitas itu adalah konsumen gitu ya. Dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengadvokasi nilai-nilai baik dari vape itu ke orang-orang lain sebenarnya ya. Jadi pentingnya sebuah komunitas itu adalah ketika kemudian sebenarnya mereka bisa mengadvokasi vape ini ke banyak orang lewat pergerakan-pergerakan liar yang kesannya tidak terkendali gitu ya. Bisa ngomong sama siapa aja, kapan aja, di mana aja dalam waktu yang sebenarnya unlimited buat mereka gitu. Mereka bisa ngobrol dan ini menurut gue peran penting bahwa komunitas itu akan jadi sebuah layer sebelum pengguna yang istilahnya memerlukan sebuah wawasan atau memerlukan sebuah edukasi yang sebelum mereka datang ke vape store. Gitu. Mereka bisa dapetin itu semua dari teman-teman dari komunitas sebenarnya. Betul. Jadi setidaknya mengambil keputusan bahwa seorang perokok misalnya untuk pindah ke vape itu bisa juga dari edukasi yang diberikan oleh teman-teman yang ada di komunitas. Dan ini sebenarnya sangat menarik gitu loh. Tapi sadar nggak Jo bahwa sebenarnya bahwa emang vape itu kan nilai-nilai utamanya kan vape meet ya. Artinya berkumpulnya banyak orang gitu loh. Berkumpulnya banyak orang. Nah komunitas itu kan terbentuk ketika sudah selesai berkumpul. Kemudian punya nilai-nilai yang kita menganggap nilai-nilainya sama. Kemudian jadi segerombolan orang yang kemudian yuk kita namain ini yuk gitu ya. Ya betul. Berarti kan ide-idenya sama gitu ya. Nah. Iya betul. Apa artinya komunitas tanpa vape meet Jo? Apa artinya komunitas tanpa vape meet? Ya sekarang kan ada corona gini, ada covid gitu ya. Apa jadinya artinya komunitas tanpa vape meet? Ya kalau komunitas tanpa vape meet itu kayak apa ya Om? Kayak huluk gitu Om ya. Kalau sebetulnya mereka meronta-meronta gitu Om. Disuruh diem kayak gini tuh sebetulnya meronta-meronta gitu loh. Nah, tapi kalau untuk komunitas tanpa vape meet itu sebetulnya culture aja sih, culture. Culture. Loh, kan disebut komunitas ketika kalian berkumpul. Nah, kemudian sekarang udah nggak bisa berkumpul. Gitu. Jadi peran komunitas itu akhirnya jadi apa sekarang ketika kemudian tidak bisa berkumpul lagi, tidak bisa nularin lagi virus-virus kebaikan. Jadi setelah virus corona ini merajai Jawa Timur terutama gitu loh. Virus-virus tentang kebaikan vape ini gimana caranya tetap tertularkan kalau komunitas nggak bisa vape meet? Ya kan sebetulnya kan komunitas ini apa ya Om ya? Kita kan juga harus patuh dengan pemerintah sih sebetulnya Om. Kalau disuruh diem kayak gini juga sebetulnya kalau komunitas harusnya nggak bisa gitu loh. Cuman kalau di Surabaya sendiri atau di Jawa Timur kita menganjurkan, kita kan berpatok sama pemerintah nih Om. Karena kita kan di bawah wewenangan mereka pastinya. Jadi kita menganjurkan stay at home karena memang kalau masalah untuk vape meet memang terlalu bahaya sih untuk berkumpul untuk saat ini gitu sih. Sejujurnya ya Jo ya, aku tuh depresi loh Jo. Stres aku. Sama, iya Om. Artinya iya, gini, betul. Biar gimana pun juga vape meet tuh apa ya,
Oke, jadi nilai-nilai utamanya vape dulunya gitu ya. Kamu tahu aku selama 4 tahun kan gak pernah berhenti vape meet gitu ya. Terus tiba-tiba berhenti gitu. Kalau ngomongin kangen kalian ya kangen kalian gitu. Pasti Om. Aku agak stres ketika kemudian ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap sakral, suci gitu ya. Tiap minggu bisa ketemu. Kita bisa terus tanpa menyerah ngomong ke orang-orang sekitar kita. Bahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh komunitas kemudian kita berusaha atasi bersama. Dari sekedar pertanyaan sederhana, apa yang harus kita jawab ketika orang tua kita nanya lebih bahaya mana vape atau rokok gitu loh. Rokok betul. Ya kan? Betul. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bahkan dihadapi oleh teman-teman di komunitas kita. Terus kita berusaha meyakinkan terus setiap minggunya datang nyamperin untuk supaya mereka tetap dengan tekad dan semangat yang bulat gitu ya. Itu kan sebenarnya hal yang paling menyedihkan dari COVID ini adalah ketika kita dipaksa berhenti gitu untuk ngasih informasi baik ini secara terus-menerus ke teman-teman. Dan apa ya? Itu semangat yang sebenarnya harus kita atasi bersama, bahwa ketika sekarang yang bikin menyedihkan dari COVID ini adalah kalau tiba-tiba banyak sekali orang yang udah memutuskan untuk nge-vape lagi atau nge-vape terus gara-gara COVID toko tutup, komunitas gak bisa vape meet, menyerah sama keadaan dan akhirnya balik lagi ngerokok. Itu yang sebenarnya itu yang kayaknya apa yang sudah kita perjuangkan selama bertahun-tahun itu kayak jadi sia-sia lagi gitu. Gak apa ya. Betul. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Dan harus ada solusinya kan Jo gitu. Nah dari teman-teman, sekarang kan kamu kemudian tiba-tiba bikin yang namanya PVJT. Betul. Pentolan vape dari SVH itu kan kemudian lahir Pentolan Vape Jawa Timur. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, PVJT ini kan sebenarnya mau dibilang sebagai salah satu organisasi yang mengumpulkan banyak sekali komunitas gitu. Nah, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan supaya itu tetap hidup semangatnya? Ya, kalau semangat untuk masalah yang kita hadapi sekarang sih untuk corona ini, ya sebetulnya kan vape meet itu nggak harus berkumpul sih, nggak harus berkumpul lah. Cuman yang kita jaga itu, yang harus kita jaga itu komunikasi sih, itu yang utama sebetulnya. Ya, jadi ketika kita nggak bisa berkumpul, ya kalau bisa harus saling berkomunikasi gitu. Nah, ya kan ini kan stigma yang harus dirubah lah untuk masalah vape meet ya. Kita harus lebih mengenalkan ke masyarakat yang di bawah itu, walaupun di saat seperti ini ya. Ya gimana kita juga masih bingung sih masalahnya. Jadi kita mau ngapain juga masih bingung. Aku mau bikin live sama perkomunitas juga masih bingung. Jadi kita masih ngambang juga Kita sedih nggak bisa ngapa-ngapain juga sebetulnya. Oke. Ya. Tapi ini yang sangat menarik kalau kemudian nanti kita bahas di sesi kedua ya. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, kita akan putus dulu karena biasalah Instagram live kan cuma bisa 1 jam ya. Kita akan putus dulu. Tapi akan sangat menarik kalau emang kemudian ada vape meet online. Harus ada vape meet online. Harus ada vape meet online. Supaya tetap setidaknya upaya kita untuk menjaga nilai-nilai bahwa banyak teman-teman kita yang mungkin nanti menyerah tapi perlu solusi. Tapi sebenarnya kita nggak tahu karena kita nggak pernah ngobrol gitu ya. Karena nggak pernah ngobrol, jarang berkomunikasi. Mudah-mudahan buat teman-teman yang nanti ngerasa punya masalah gara-gara ini bisa terbantukan. Tapi nanti kalian kembali lagi ya. Kembali lagi, ini kita akan putus dulu. Kita akan balik lagi di sesi kedua. Oke? Jauh dekat. Jauh dekat.